Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali. Salam dari kami Loh Jinawi Farm Kebun Durian dari Desa Kalibungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Pagi ini kami akan berbagi formula untuk spray yang kami gunakan. Jadi di pagi ini kita akan melakukan spray atau semprot teman-teman ya. Semprot yang kita lakukan itu mungkin untuk beberapa orang mungkin agak berbeda gitu ya, cuman ya bukan masalah baik dan yang terbaik ya teman-teman. Kita mencari kecocokan dan meminimalisir resiko di setiap tempat, termasuk ada beberapa nutrisi yang tidak saya berikan teman-teman, dengan alasan ya karena hamanya cenderung lebih suka kalau saya mencampur dengan bahan atau unsur hara tertentu di sini ya. Dan itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman, akhirnya kami memutuskan untuk jarang menggunakan unsur hara tersebut untuk disemprotkan ke daun. Nah, kita langsung cek aja apa aja yang kita gunakan teman-teman ya, berdasarkan fasenya juga. Nah, pagi ini kan cerah teman-teman. Biasanya sih sore itu udah mulai hujan yang sering terjadi ya, kalau enggak ya gerimis lah paling tidak. Jadi kita pakainya itu sebentar mau naik. Nah ini teman-teman ya yang kami pakai. Sebelumnya kami udah pernah upload untuk video membuat hijau daun dan lebar daun gitu ya. Terus ini yang kami pakai untuk spray rutin biasanya teman-teman ya. Jadi yang pertama jelas perekat merek terserah. Terus ini ada insektisida. Kalau kami insektisida itu di rolling teman-teman, jadi ganti-ganti. Yang sekarang pakai misal ini pakai Starban, nanti ganti pakai Marsal, nanti ganti pakai Kurakron atau apa gitu ya. Ini juga kita pakai fungisida. Sesekali kami juga pakai fungisida berbahan aktif tembaga seperti Nordok. Jadi untuk spray tapi harus tunggal teman-teman ya. Nah nutrisi yang kami masukkan ini yang pertama ada pupuk makro sekunder. Ini magnesium sulfat teman-teman ya. Terus ada mikro majemuk. Nah ini selalu saya pakai juga ketika spray rutin ya. Nah terus kita tambahkan ZN. Harapannya dengan ditambahkan ZN ini daunnya menjadi lebih lebar. Terus kadang-kadang juga masih kami tambahkan seperti mangan teman-teman ya. Ini ada perannya di fotosintesis. Nah nanti kalau itu CU atau tembaga ini yang sering kami pakai untuk fase generatif teman-teman. Nah ini ada yang ketinggalan mungkin ya, pupuk daun yang mengandung nitrogen. Kenapa kami tidak pakai? Ayo kita aduk teman-teman. Ini kalau bisa ya sebelum dimasukkan ke dalam drum ini kita larutkan dulu di ember kecil atau apalah terserah ya. Terus dosis mengikuti kemasan aja teman-teman. Nah untuk nutrisi ini kemarin udah pernah kami upload ya teman-teman ya. Jadi dosis dan segala macam silahkan dicari di video sebelumnya. Itu ya. Sekarang kita sambil jalan-jalan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya pertegas teman-teman. Jadi intinya kenapa kami jarang atau hampir tidak pernah pakai pupuk daun yang mengandung nitrogen. Gitu ya. Intinya gini sebenarnya teman-teman. Itu dari pengamatan dan perjalanan kami menjadi sebuah pengalaman. Kan begitu ya. Jadi flashback dulu. Saat itu kami memang rutin memakai pupuk daun teman-teman dengan kandungan nitrogen yang agak tinggi lah gitu ya, dengan harapan daunnya itu nanti tambah sehat gitu kan, tambah hijau gitu ya.
Nah, memang benar teman-teman. Jadi itu adalah sebuah kelebihannya dengan kita spray nitrogen ke daun. Tapi ada juga kekurangannya teman-teman ya. Kekurangannya juga ada. Yang kami alami, ini yang kami alami teman-teman ya, tidak pasti dialami semua pekebun atau teman-teman yang tanam durian ya. Jadi intinya hama cenderung lebih cepat datang. Jadi kalau prediksi kita misalnya setengah bulan baru spray atau 10 hari, makanya kecenderungan daun muda sering datang lagi hamanya teman-teman. Ini daun muda, daun muda, daun muda. Nah, dengan perlakuan meminimalisir pemberian pupuk yang ada unsur hara nitrogen ke daun, hamanya itu menjadi minim dan sangat minim kalau di sini teman-teman ya. Itu yang terjadi di lahan kami ya. Jadi siapa tahu teman-teman juga mengalami hal yang sama. Udah disemprot gitu kan, disemprot, kok hamanya nggak lama datang lagi. Jadi berdasarkan teori juga, berlebihan unsur hara nitrogen itu membuat hama, kutu-kutuan dan segala macam itu lebih cepat datang teman-teman. Dan itu yang kami alami. Nah, lantas gimana untuk kecukupan unsur hara nitrogennya? Ya kami sebisa mungkin cukupi lewat bawah teman-teman ya. Kami cukupi lewat bawah, kecuali untuk kondisi yang mendesak. Nah, kondisi mendesak itu gimana teman-teman? Kondisi daun misal dia kurang hijau, kekurangan unsur hara nitrogen, kita spray nggak apa-apa. Itu kan kondisional ya. Tapi untuk rutinnya, jadi kami jarang memakai nitrogen yang semprot teman-teman. Nah, itu juga kembali ke pilihan masing-masing ya, dan tergantung serangan hama di tempat tertentu. Karena di sini kami merasakan hal yang demikian ketika kita memberikan unsur hara nitrogen di daun secara langsung gitu ya, itu hamanya cepat datang teman-teman ya. Nah, tapi untuk daun yang tua, kondisi tua gimana teman-teman? Ya diberi nggak apa-apa kalau kondisi daun tua ya. Jadi kondisi daun udah tua itu diberi pupuk nitrogen lewat daun nggak apa-apa. Jadi kayak ganda silde, pakai profit hijau gitu ya, nggak apa-apa teman-teman kalau kondisi daun tua. Nah, tapi yang saya alami selama ini nitrogen dari bawah aja udah cukup gitu ya teman-teman ya. Dan kecenderungan over nitrogen itu membuat pohonnya lebih mudah terserang penyakit. Kalau di spray ke atas lebih mudah diserang hama. Itu pengalaman kami teman-teman ya. Jadi kami berbagi supaya hal-hal seperti ini siapa tahu bisa jadi referensi, bukan untuk harus selalu diikuti, enggak teman-teman. Itu kan pilihan dan kondisi kebun itu tidak sama ya teman-teman ya. Nah, terus ada keuntungan lagi teman-teman. Misal kita spray pohon yang fasenya berbeda, itu adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Karena kita tidak bingung memikirkan unsur NPK-nya. Contohnya begini. Ada pohon A dan pohon B, yang satu itu sedang dalam fase vegetatif, yang satu sedang dalam fase generatif. Nah, yang fase vegetatif itu membutuhkan N, yang fase generatif itu tidak membutuhkan N. Kalau kita spraynya berbeda-beda, otomatis ribet di obat sama tenaga kerja nanti. Tapi dengan tidak menggunakan unsur hara seperti nitrogen seperti itu tadi, kita bisa pukul rata semua. Nah, kecukupan unsur hara nitrogennya bisa dicukupi lewat bawah. Itu ya teman-teman ya. Itu yang biasanya saya lakukan. Oke, kita mau eksekusi spray dulu. Ini kita mulai teman-teman ya. Jadi kita mulai ini dari blok sawah. Nah teman-teman ya, jadi kita ulangi lagi teman-teman untuk spraynya. Untuk spray rutin ya, yang kami pakai itu insek, fungi, terus asam amino berdasarkan fasenya, terus kita tambahkan mikrokompleks, terus magnesium sulfat, dan ada beberapa tambahan mikro seperti zinc dan mangan berdasarkan fase. Ada juga seperti CU tadi ya teman-teman ya.
Nah, untuk teman-teman yang merasa memakai pupuk daun seperti ganda silde atau sekiranya pakai profit hijau atau apapun dan dianggap aman, silahkan dilanjutkan teman-teman ya. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin ada kesamaan dengan lahan kami ketika udah diberi nutrisi nitrogen, unsur hara nitrogen ke daun itu justru dirasa kok hamanya cepet banget datang lagi gitu teman-teman ya. Dan memang itu terbukti di lahan kami sekarang jadi lebih minim, apalagi ketika daun dalam kondisi muda. Mudah-mudahan jadi referensi teman-teman. Kami mau lanjut lagi. Terima kasih. Selamat pagi.